Tampan. Apakah Anda sedang tidur? Apakah kamu selalu semenggoda ini? Kamu mau aku menggoda kamu bagaimana? Luyan putra sulung dari keluarga terkaya. Luyan, mengapa Anda ada di sini? Lama tidak bertemu, kakak. Kamu mensponsori pendidikanku saat itu. Sekarang, setelah saya kembali, saya memiliki kemampuan untuk membantumu. Apapun di masa depan, kamu bebas melakukannya. Saya akan selalu mendukung Anda. Saya hanya... Awas, Anda terluka. tidak apa-apa. Selama Anda tidak terluka itu tidak masalah. Su Yunyan wanita terkutuk ini. Beraninya kau berselingkuh dari putraku di belakangku. Lepaskan. Apa yang terjadi di sini? Kau, apa yang sedang kau lakukan? Jangan berani-berani bertindak gegabah. Aku memperingatkanmu. Aku, jika tidak putraku, tidak akan melepaskanmu. Menantu yang kejam ini mencoba memukul ibu mertuanya. Dia bahkan berselingkuh dengan bocah berwajah pucat itu. Datang dan lihatlah semuanya. Apakah tidak ada keadilan lagi di dunia ini? Menyerang ibu mertuanya. Menantu ini benar-benar kejam. Berselingkuh dengan model pria. Benar-benar menjijikan. Benar-benar tidak tahu malu. Si Yunyan, kenapa kau belum berlutut? Berlutut dan minta maaf padaku. Demi putraku. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Putra Anda dan saya sudah bercerai. Dengan siapa saya bersama adalah urusan saya sendiri. Selain itu, selama 3 tahun kita menikah, Anda hanya mengkritik saya atau membentak saya. Anda tidak pantas menjadi orang tua. Mereka sudah bercerai. Jadi mengapa mantan ibu mertua masih memainkan permainan ini? Maman, pergi. Wanita terkutuk. Tunggu saja kau. Aku akan segera memberitahu putraku. Nah, apakah kau tahu? Si Yunyan. Dia benar-benar berselingkuh darimu di belakangmu. Aku sudah memeriksa orang itu. Dia adalah model pria bernama Luyan. Aku bahkan melihatnya. Dia menyentuh pinggang wanita terkutuk itu. Dimengerti. Masuk ke mobil. Apakah Anda begitu ingin menceraikan saya hanya demi bersama model pria ini? Lalu kenapa jika saya memang begitu? Bapakku, perceraian kita bukan karena cinta pertama Anda bukan. Menyingkirlah. Perceraian tidak masalah. Tapi jika Anda ini untuk mendukung bocah berwajah pucat itu, Anda tidak perlu pamer. Keluarga Fu harus jaga reputasi. Reputasi keluargaku Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Dan saya belum menghabiskan 1 sen pun dari uang keluarga Fu Anda. Ayo pergi. Masih ada satu urusan penting hari ini. Di hari pertama perceraian kita, Anda tersenyum begitu bahagia. Apakah Anda begitu ingin menceraikan saya? Seorang wanita yang berselingkuh dan tidak memiliki harga diri, tidak layak untuk dilirik kedua kalinya. Ruang rapat grup Su. Anda berani muncul di perusahaan. Saya adalah karyawan Sugroup. Mengapa saya tidak boleh berada di sini? Anda memukul adik perempuan sendiri dan membiarkannya koma selama 3 tahun. Saya tidak punya putri pembangkang seperti Anda. Keluar sekarang. Sejak kapan saya tidak tahu bahwa sekarang Presiden Sugroup juga telah menjadi hakim. Polisi belum memvonis saya, namun Anda sudah menghakimi saya. Anda. Ayah, tolong jangan marah. Yunyan, bagaimana bisa kamu berbicara kepada ayahmu seperti itu? Ayo mari kita mulai rapatnya. Rapat hari ini sangat sederhana. Saya di sini untuk mengumumkan satu hal. Dewan Direksi telah memutuskan untuk membiarkan Zueru mengambil tanggung jawab penuh untuk pameran perhiasan bersama grup Fu. Saya tidak setuju. Apa hak Anda untuk tidak setuju? Meskipun saudara perempuan Anda sudah koma 3 tahun. Dia telah belajar di luar negeri dan mentornya adalah desainer ternama Yun Lai. Dia yang urus pameran perhiasan. Itu sangatlah tepat. Mentornya adalah desainer Yun Lai. Bagaimana saya tidak tahu ini?
Anda seorang yang baru saja bercerai. Ibu rumah tangga. Apa yang Anda ketahui? Yunyan, saya tidak sengaja mencuri pameran perhiasan yang ingin Anda kelola. Tapi ayah, bersikeras agar saya yang bertanggung jawab. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, maka salahkan saya. Si Yunyan, saya benar-benar mencuri proyekmu dengan sengaja. Dan bukan hanya proyekmu yang saya ambil. Dan saya masih ingin merebut Mo Chen. Saya mengambil ayah juga. Saya akan membuatmu kehilangan segalanya. Saudara Anda baru keluar rumah sakit kemarin, dan Anda masih berani memukulnya. Anda semakin tidak tahu aturan. Yunyan, itu kakakmu yang berhutang permintaan maaf padamu. Tamparan ini adalah yang pantas saya terima. Putri pembangkang saya. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya? Saya adalah orang yang baik hati. Saya selalu mengabulkan permintaan. Permintaan seperti miliknya. Seumur hidup saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Kamu, Sugrok, adalah warisan yang ditinggalkan ibu saya. Saya memegang 70% saham di Sugrok. Saya memiliki kendali mutlak. Dan Anda hanya mengelolanya atas nama saya. Sekarang, saya mengambil alih Sugrok. Jika saya tidak setuju, dia tidak bisa memegang posisi itu. Baik. Sangat baik. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa duduk di posisi ini. Ayo pergi. Kak, Anda sungguh mengesankan. Saat Anda kembali ke perusahaan, Anda mengambil alih kendali atas Sugrok. Itu hanya karena dokumen yang Anda berikan kepada saya. Tapi saya ingat Anda lulusan dari Universitas Komunikasi. Bagaimana Anda bisa begitu paham dalam urusan bisnis? Saya tahu Anda ingin kembali ke Sugrok. Jadi, saya mempelajarinya secara khusus untuk itu. Kalau begitu terima kasih. Sugrok adalah nadi kehidupan ibu saya dan kakak saya. Sejujurnya selama 3 tahun terakhir ini, saya tidak pernah menyerah untuk menyelidiki penyebab kematian ibu saya. Sekarang, setelah saya mengelola Sugrok, saya pasti akan mengungkap kebenarannya. Sebenarnya, mengenai apa yang terjadi pada ibu Anda saat itu, saya juga telah menemukan beberapa petunjuk. Masuk, jangan bunuh saya. Paman Li. Nora, Anda, bagaimana bisa Anda? Peristiwa tahun itu, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Peristiwa apa yang terjadi tahun itu? Jelaskan dengan jelas. Nona, saya minta maaf mengenai masalah ini. Saya tidak punya pilihan. Itu semua orang lain yang memerintahkan saya untuk melakukannya. Siapa yang memerintahkan Anda? Saya tidak bisa mengatakannya. Tidak, Nona. Tidak banyak orang yang ingin mencelakai ibu Anda. Nona pikirkan baik-baik. Begitu ibu Anda meninggal, ke tangan siapa Gropsu akan jatuh? Siapa yang paling diuntungkan? Itulah jawaban Anda. Berhenti di situ. Kal. Dia benar. Orang yang ingin membunuh ibu saya dan mengambil alih Sugrok, selain Su Yao Cheng, tidak ada orang lain. Kita saat ini kekurangan bukti yang cukup. Tidak cukup untuk menjeratnya. Biarkan saya melihat. Siapa yang mengunggah video ini ke internet? Apakah masalahnya sudah beres semua? Ya, Nona. Semuanya sudah diunggah. Saya dengar Su Yao Chen di pesta perayaan kesembuhan Su Zuiru. Secara terbuka diumumkan pernikahan antara Fu Moye dan Su Zuiru. Baiklah, ada beberapa perhitungan yang benar-benar harus diselesaikan. Ruang dansa hotel. Lihatlah putri sulung keluarga Su. Betapa cantiknya. Dan dia bermain piano dengan sangat baik. Memang, tidak heran Bapak Fu memilih untuk bercerai. Bakat Nona Su sulung ini jauh lebih unggul daripada Nona Su kedua. Semuanya jika saya boleh berbicara. Terima kasih semua sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menghadiri perjamuan keluarga Su kami. Untuk merayakan putri saya sembuh. Dan kedua, saya memiliki pengumuman yang sangat penting. Dengan ini saya umumkan bahwa ketua grup Fu akan menjadi menantu saya, kebanggaan Su Yao Chen. Selamat. Mo Chen, terima kasih telah berada di sisi saya. Selama 3 tahun saya tidak pernah meninggalkan saya. Anda pantas mendapatkan hal-hal terindah di dunia ini. Itu jantung samudra. Mahakarya desainer terkenal. Yun Lai. Hanya ada satu di seluruh dunia.
Bapak Fu benar-benar murah hati. Kalung ini berharga. Lebih dari 100 juta di pelelangan. Jika kau bertanya padaku, hanya Suru yang layak memakainya. Mo Chen kita. Orang rendahan Su Yunyan itu. Bahkan nyaris tidak pantas menjadi pengasuh untuk Mo Chen-ku. Aku akan menganggapnya tidak memenuhi syarat. Sekarang, melihat Suru dan Mo Chen bertunangan, hatiku akhirnya bisa tenang. Mohon maaf semuanya. Saya terlambat. Su Yunyan. Mengapa mantan istri Bapak Fu ada di sini? Berpakaian seperti akan pergi ke pemakaman. Yunyan, kenapa kau ada di sini? Aku pikir kau tidak akan datang hari ini. Pesta pertunangan Su Rui. Tentu saja saya harus datang. Untuk memberikan hadiah yang luar biasa. Ini bukan urusan Anda. Pergi sekarang juga. Terburu-buru ingin mengusir saya. Ayah, apakah Anda merasa bersalah? Jaga mulutmu. Su Yunyan, berapa lama Anda berniat membuat keributan? Ini bukan tempat untuk tingkah laku Anda. Bapak Fu, bagaimanapun juga kita pernah menikah. Meskipun Anda sudah menikah lagi, apakah Anda masih harus menyebarkan video palsu secara daring untuk memfitnah saya? Anda benar-benar tidak memberi saya jalan untuk bertahan hidup. Video apa? Video-video fitnah ini. Bukankah Anda yang mengunggahnya ke internet? Masalah itu, apakah sudah beres? Ya, Nona. Semuanya sudah diunggah. Anda tidak benar-benar berpikir. Jadi kamu bilang saya yang mengunggah video ini. Bahkan jika itu bukan Anda, itu adalah orang lain. Mo Chen, saya tidak. Suirui bukan orang seperti itu. Sudah cukup Anda menabrak Zuero. Sekarang Anda mencoba membalasnya. Anda mau publikasikan ini dan membuat semua orang menertawakan keluarga Su kita. Seseorang, usir dia. Apa yang Anda teriakkan? Saya sudah menangkap orang yang bertanggung jawab. Anda. Masalah ini sudah terjadi sejak lama. Suirui tidak mengejarnya lebih jauh. Anda tidak perlu begitu agresif. Apakah Anda bercanda? Dia merusak reputasi saya dan mencoreng nama baik saya. Masalah ini tidak bisa ditawar. Su Suirui, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda yakin bahwa saat itu orang yang menabrak Anda adalah saya? Jika bukan kamu, lalu siapa lagi? Yunyan, saya tahu kamu hanya sangat ingin memiliki cinta Mo Chen. Itulah sebabnya kamu mencoba mencelakai saya. Saya sudah memaafkanmu. Baiklah, kalau begitu cobalah untuk mengingat saat itu. Di persimpangan mana Anda ditabrak? Jenis mobil apa yang menabrak Anda? Dan siapa yang membawa Anda ke rumah sakit? Saya koma begitu lama. Sampai saya sudah lama melupakan detailnya. Tidak bisa jawab bukan? Atau mungkin itu tidak pernah terjadi sama sekali. Kamu, apa maksud Anda dengan itu? Apakah Anda mengatakan saya akan mempertaruhkan nyawa saya sendiri hanya untuk menjebak Anda? Itu yang Anda lakukan kan? Yunyan, Suirui tidak melanjutkan untuk mengejar masalah ini. Berapa lama Anda akan terus bersikap seperti ini? Saya pikir Anda tidak akan mempercayai saya karena sudah sampai pada titik ini. Luyan, keluarkan hadiah besar kedua yang telah saya siapkan untuk Su Suirui. Apa yang Anda pikir sedang Anda lakukan? Tentu saja untuk memulihkan kebenaran. Kebenaran apa? Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa membuat saya berbelas kasih. Anda tidak layak. Anda tidak bisa tidur. Bertahanlah sedikit lebih lama. Saya akan memanggil ambulans sekarang. Jadi Nona Su kedua yang menyelamatkannya. Memang. Lalu kenapa dia kacang lupa kulitnya?
Video yang beredar daring adalah deepfake. Ini adalah rekaman aslinya. Bukan. Tidak. Tidak seperti itu, Mo Chen. Tidak seperti itu. Jika Anda memiliki buktinya sejak awal, mengapa baru mengeluarkannya sekarang? Saya sudah katakan sebelumnya. Apakah Anda memiliki surat-suratnya? Fu Mochen. Mungkin Anda tidak tahu, tapi selama 3 tahun Xiu Xiu koma, dialah yang selalu mendonorkan darah untuk membuatnya tetap hidup. Bagaimana mungkin dia yang menabraknya? Semuanya silakan lihat. Itu sebenarnya benar. Saya tidak pernah membayangkannya. Ini semua benar. Nona Susulong tidak hanya memfitnah saudarinya, sekaligus menjadikannya bank darat selama 3 tahun penuh. Saya tidak melakukannya. Anda tidak pernah memberitahu saya semua ini. Ini bukan hanya saya katakan pada Anda Fu Mochen, tapi untuk kecelakaan mobil itu, Anda hanya perlu memeriksanya dengan petugas yang menangani kasus tersebut. Bukankah kebenarannya akan jelas saat itu? Namun Anda membiarkan ibu Anda dan orang rendahan ini untuk menindasnya bersama-sama. Anda, wanita tidak tahu malu. Apakah karena Anda tidak tahan bahwa Mo Chen menikahi Zuru, sehingga Anda sengaja datang ke sini untuk membuat masalah? Bibi, Anda berani bersekongkol dengan orang rendahan ini untuk menyentuh saya. Cukup. Apakah kalian belum cukup mempermalukan diri sendiri? Yunyan, saya tidak tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, orang yang mendonorkan darah untuk saya sebenarnya adalah kamu. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak bermaksud untuk sengaja menjebakmu. Hanya saja, saya koma terlalu lama, dan saya tidak bisa mengingat banyak hal dengan jelas. Itulah sebabnya saya keliru mengira bahwa kamulah yang menabrak saya. Jadi apakah Anda menyiratkan bahwa video yang memfitnah saya diunggah oleh Anda? Mengenai video itu, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Pasti, ayah sangat cemas untuk saya, sehingga beliau menyebarkannya dalam keadaan marah, tersebar. Jadi itu dia. Yunyan, saya meminta maaf kepadamu atas nama ayah saya. Saya minta maaf. Permintaan maaf tidak masalah, tetapi Anda harus menunjukkan ketulusan. Ini adalah hadiah yang ayah berikan kepada saya sebelumnya. Ini juga harta yang paling saya hargai. Sekarang, saya akan memberikannya kepadamu sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini mahkota yang dikenakan Putri Lilith di pernikahannya? Saya dengar itu dibeli oleh miliarder misterius dengan harga tinggi. Memang, menggunakan perhiasan berharga untuk meminta maaf seharusnya sudah cukup, bukan? Bagaimanapun kita adalah keluarga. Anda pikir mahkota ini cukup untuk menghapus semua keluhan yang saya derita? Itu sama sekali tidak cukup. Lalu apa yang Anda inginkan? Jantung samudra. Itu tidak mungkin. Ini adalah Mo Chen. Hadiah untuk pertunangan saya. Sepertinya ketulusan Anda dalam meminta maaf. Tidak lebih dari ini. Hanya berpura-pura di depan semua orang. Kamu. Mahkota ini sudah bernilai kekayaan. Mengapa Anda harus bersikeras pada jantung samudra? Mo Chen, saya sudah katakan sejak awal, wanita ini serakah dan oportunis. Sekarang, dia akhirnya menunjukkan warna aslinya, bukan? Beri saya jawaban yang jujur. Cepatlah. Tidak, Mo Chen. Ini adalah hadiah lamaranmu untukku. Tidak apa-apa. Ini hanya kalung. Saya akan meminta Xiang Ping membelikan Anda yang lebih baik nanti. Mo Chen, Saya akan memberikan kalung ini kepada Anda. Mengenai masalah video itu, mari kita anggap selesai. ini benar-benar perhiasan yang langka. Sepertinya Bapak Fu benar-benar memanjakan Nona Su. Kalau begitu saya ucapkan selamat. Semoga kalian bahagia selamanya. Dan semoga segera dikaruniai anak. Kamu, Su Yunyan kau. karena Anda telah memberikannya kepada saya. Bagaimana saya membuangnya? Adalah keputusan saya sepenuhnya. Kamu. Ambil dan sumbangkan saja. Su Yao Cheng. Semua ini hanyalah permulaan. Si Yunyan. Tunggu saja pembalasanku. Su Zhuerui Putri dari Sugro telah mengeluarkan penjelasan mengenai video kecelakaan mobil yang dipalsukan itu. Ini, Konferensi pers. saya atas nama ayah saya, dengan tulus meminta maaf kepada kakak saya, Si Yunyan. Saya berharap bisa menerima permintaan maafnya. Halo, Presiden Sugawat. Banyak klien membatalkan pesanan mereka. Mereka mengancam untuk berhenti bekerja sama dengan Sugro. pasti ini ulah Su Yao Cheng. Rubah tua itu yang menarik tali di balik layar. Jika kita tidak memulihkan pesanan ini tepat waktu, Su Group mungkin menghadapi krisis keuangan. Tidak.
Saya harus pergi ke Hotel Lidu. Serahkan masalah ini kepada saya. Anda, Yunyan, Clean ini menghargai reputasi. Namun orang yang bekerja sama dengan mereka, Anda adalah wanita yang sudah bercerai. Anda tidak bisa mendapatkan rasa hormat. Jika Anda tidak bisa menanganinya, saya sebagai ayah Anda bisa membantu. Serahkan saja setengah ekuitasnya. Su Yaocheng, Anda pikir mengambil alih bisnis Sugroup semudah itu? Anda bahkan menyebabkan saudara perempuan Anda keguguran. Segera kembali ke kediaman Su, dan berlututlah untuk meminta maaf padanya. Itu satu-satunya cara untuk memberi diri Anda jalan keluar. terima kasih atas perhatian Anda, Presiden Su. Kita lihat saja nanti. Ini adalah dendam antara saya dan Su Group. Hanya saya yang bisa menanganinya. Anda tidak bisa membantu saya, Luyan. Baiklah. Tapi saya ikut dengan Anda. Cucu kesayanganku. Wanita terkutuk Su Yunyan itu. Dia membunuh cucu kesayangan saya. Saya tidak ingin hidup lagi. Mo Chen, saya minta maaf. Ini salah saya karena tidak melindungi anak kita. Begitulah cara Yunyan menemukan celahnya. Ini semua salah saya. Anak kita. Kamu, apakah kamu sudah lupa? Malam itu, kamu mabuk. Mo Chen, apakah karena kamu menceraikannya, sehingga kamu mabuk? Mulai sekarang, kamu hanya milikku. Pak, Yunyan telah menindas Suru sejak mereka kecil. Suru berhati lembut. Dia selalu menjadi pihak yang mengalah. Saya tidak menyangka Yunyan sekarang menyebabkan Suru keguguran. Pak, Anda harus membela. The film Suruh. was translated and narrated by M Media. Yunyan tidak melakukannya dengan sengaja. Hanya saja, memang bukan takdir saya untuk memiliki anak ini. Mo Chen, wanita terkutuk Su Yunyan ini, dia membunuh anak pertama Anda. Anda tidak boleh membiarkannya lolos. Di sana. Kalau kamu ada urusan, pergilah urus dulu. Saya bisa menangani ini sendiri. Saya akan kembali sesegera mungkin. Saya sangat menyesal. Cantik. Apakah ini pertama kalinya Anda di sini? Anda terlihat asing. Jangan terburu-buru untuk pergi. Siapa orang bodoh yang buta itu? Bapak Fu. Keluar. Anda membiarkan bajingan ini menyentuh Anda. Dengan siapa saya membiarkan diri saya bersentuhan? Apakah itu urusan Anda, Bapak Fu? Su Yunyan, Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk diri Anda sendiri. Di mana model pria itu? Pada jam segini, dia merasa nyaman membiarkan Anda datang ke sini sendirian. Saya sudah bercerai sekarang. Tidak bolehkah saya keluar dan bersantai? Apa yang salah dengan itu? Hanya bermain-main dengan gigolo. Bahkan di sini Anda hanya bermain-main. Su Yunyan, saya tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa Anda sangat suka bermain. Sebelumnya, Bapak Fu, apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara tentang masa lalu dengan saya? Bapak Fu. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda dengan layak. Nona Fu. Presiden Su. Lama tidak bertemu Presiden Fang. Kalian berdua. Mengapa kita tidak duduk di dalam? Silakan. Presiden Fang, ini adalah ketulusan keluarga Su. Dividen ekuitas. Dan hak pengelolaan ini. Untuk memastikan Tianyu tetap independen. Apapun yang bisa ditawarkan keluarga Su,
Kami bisa menawarkan hal yang sama. Dan gandakan. Tian Yu bernilai 50 juta. Saya bisa menawarkan Anda 100 juta, 200 juta. 300 juta. Su Yunyan. Anda tidak bisa melawan saya. Saya tidak akan menyerah. Nah kalian berdua. Mengapa kalian tidak mendengarkan saya? Siapa yang Anda pilih? Siapa yang Anda pilih? Itu. Saya ada panggilan telepon masuk. Mohon maaf sebentar. Saya akan segera kembali. Saya harus menerima telepon. Halo. The film was translated and narrated Halo, by halo. M Media. Bapak Fu. Presiden Su. Presiden Fang telah menghilang. Apa? Presiden Fang telah menghilang. Apakah Anda masih belum menemukan Presiden Fang? Ya, Lupakan saja. Saya akan pergi sendiri. Tempat ini dipenuhi oleh berbagai macam orang. Kamu pikir kamu mau pergi kemana sendirian? Itu bukan urusan Anda. Kenapa kamu tidak pernah mau mendengarkan alasan? Anda berisik. apa yang terjadi? Apakah aku sudah naik ke surga? Mengapa ada begitu banyak kabut? Saya tidak bisa bernapas. Su Yunyan. Siapa di sana? Turun ke sana. Su Yunyan. Yunyan. Su Yunyan. Su Yunyan. Bangun Yunyan. Biarkan dia pergi. Jangan takut. Saya di sini. Serahkan dia padaku. Aku tidak punya waktu untuk berebut seseorang denganmu saat ini. Segel seluruh restoran segera. Tanpa perintah saya. Tidak ada yang diizinkan pergi. Anda akhirnya sadar. Di mana Fang Tong? Dia sadar. Tapi saat ini kita punya urusan lain untuk diselesaikan. Ada masalah apa? Orang yang mendorong Anda telah ditemukan. Lepaskan saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Apakah kamu mendengarku? Kenapa kamu ada di sini? Mo Chen. Selamatkan saya. Mo Chen. Saya juga ingin tahu itu. Mengapa Susuiru ada di sini? Dan dia sengaja mendorong saya. Saya tidak melakukannya, Mo Chen. Saya hanya datang untuk mencarimu. Saya tidak menyangka akan diseret ke sini oleh mereka tanpa alasan apapun. Mereka bahkan melukai tangan saya. Lihat, itu bukan Anda. Orang yang mendorong saya. Memakai jam tangan sama seperti Anda. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Sebuah kesalahpahaman. Jika ini semua hanyalah kesalahpahaman, maka apakah itu berarti jika suatu hari Suzuerui membunuhnya, Anda juga akan menganggapnya sebagai kesalahpahaman? Bapakku. Saya punya bukti lain. Ingat apa yang saya katakan nanti. Nyalakan asap restoran hingga maksimal. Sampai tidak ada seorang pun yang bisa terlihat. Dimengerti. Itu dia. Dia yang memerintahkan saya. Saya tidak menjebak siapapun. Jadi ternyata benar itu kamu. Mo Chen, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Saya hanya bingung sesaat. Itulah sebabnya saya melakukan kesalahan. Saya meminta maaf kepadanya. Yunyan, kakak minta maaf. Saya minta maaf. Cukup. Susuirui, jangan tunjukkan akting palsu itu pada saya. Saya tidak menerimanya. Karena Nona Su sudah mengaku, maka masalah ini The film was harus diserahkan ke translated polisi. and
narrated by M Media. Mo Chen, kamu bilang, kamu akan menjaga kami seumur hidup. Sekarang setelah anak itu tiada, apakah kamu akan mencampakkanku? Mengapa Anda belum melakukannya? Ya, Tunggu sebentar. Mo Chen, Saya mundur dari kompetisi Tianyu. Lepaskan dia. Apakah saya belum cukup jelas? Fu Mochen. Anda benar-benar telah kehilangan kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah. baiklah. Saya menerimanya. Ayo pergi. Apakah langkah Anda ini sedikit terlalu berisiko? Ambil risiko besar untuk hasil besar. Ini hanya luka gores kecil di dahi. Itu bukan apa-apa. Jika saya tidak menemukan rencana Susuru lebih awal, saya benar-benar tidak akan bisa membalikan keadaan dengan begitu lancar. Dan Fumochen mundur secara sukarela. Tapi Anda hampir kehilangan nyawa. Bisakah Anda tidak melakukannya lain kali? Pastikan Anda merawat luka itu dengan benar nanti. Saya tahu. Ayo, Ayo pergi. Mari kita temui Presiden Fang bersama-sama. kakak. Ini kakek Anda. Kakak. Bukankah Anda sudah kembali? Mengapa apakah Anda tidak ingin saya muncul? Sama sekali tidak. Hanya saja, dia belum bisa mengetahui identitas asli saya. Anak ini, Kak. Ini adalah kakak angkat saya. Setelah saya masuk universitas, dia selalu mensponsori saya. Halo kakek. halo Nona Su. Saya melihat semua yang terjadi malam ini. Anda cerdas, berani, dan bijaksana. Sekarang setelah Xiao yang kita bersama Anda, saya bisa tenang. Kakak jangan bicara omong kosong. Tenang saja. Jika kalian berdua menikah, saya pasti akan mengadakan perayaan besar. Tolong berhenti bicara. Anda harus kembali dulu. Cepat. Pergi-pergi dengan cepat. Anda, saya masih menunggu untuk meniman kicit saya. Kak. Saya minta maaf. Kakak saya, dia sedikit pikun. Tidak apa-apa. Saya justru merasa dia cukup menggemaskan. Ayo pergi. Hari The ini, film was perusahaan translated Tianyu yang and sangat dinantikan narrated by M telah Media. mencapai kemitraan dengan Sugroup. Presiden Su sangat marah di telepon tadi dan menuntut Anda segera menemuinya. Tolak saja. Ya. Anda curiga. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Restoran. 15 tahun yang lalu, Su Yaocheng mentransfer sejumlah besar uang kepada orang asing. Begitu kita mengungkap kebenaran masalah ini, kita akan tahu apa yang terjadi saat itu. Saya curiga, satu-satunya tujuannya melakukan ini adalah untuk membunuh ibu saya. Saya benar-benar tidak mengerti Anda. Seorang gigolo dari pegunungan. Apa yang perlu diselidiki? Berikan saja hasilnya pada saya. Tidak ada yang ditemukan. Ya Tuhan, bukankah itu mantan istri Anda? Aneh. Bagaimana dia bisa menjadi begitu cantik? Mungkinkah setelah bercerai, dia meraih kesuksesan dalam cinta dan karir? Setelah semuanya tenang, saya masih ingin kembali ke Florence. Itu kota favorit saya. Su Yunyan keluar. Saya punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Biarkan dia pergi. Fumochen, apakah Anda sudah gila? Presiden Fu, saya tidak menyangka bahwa Anda adalah seorang penguntit. Anda ada di mana-mana kemanapun saya pergi. Ya, saya seorang penguntit. Lalu itu membuatmu menjadi apa?
Dengan identitas tersembunyimu itu, Identitas tersembunyi. Apa maksud Anda? kamu berasal dari latar belakang miskin, tapi kamu mengendarai mobil mewah dan memakai jam tangan mahal. Setelah masuk universitas, catatanmu benar-benar kosong. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Bapak Fu, penyelidikan Anda terhadap saya cukup menyeluruh bukan? Siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya dia? Apa hubungannya dengan Anda? Su Yunyan. Menyembunyikan seseorang tanpa identitas di sisimu. Itu berbahaya, apa kamu sadar? Fu Mo Chen. Dengan siapa saya bersama? Adalah urusan saya sendiri. Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Ayo pergi. Tolong menjauhlah darinya. Bapak Fu. Di depan restoran. Mengenai latar belakang saya. Apakah Anda benar-benar tidak penasaran? Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Tapi saya percaya, Anda tidak akan menyakiti saya. Fu Mo Chen tidak menghargai Anda. Dia benar-benar buta. Anda tahu, saya hanya ingin mengungkap kebenaran sesegera mungkin dan membalaskan dendam ibu saya. Seandainya saya bisa bantu Anda mengungkapnya. Maksud saya, jika saya membantu Anda mengungkap kebenarannya, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk bersama saya? Saya sudah hampir mencapai batas saya. Saya tidak bisa melibatkan Luyan. Halo, Presiden Su ini gawat. Seseorang telah membocorkan laporan palsu tentang Su menggelapkan dana. Sekarang pihak berwenang dan pers. Semuanya telah tiba. Berdasarkan penyelidikan, Tuan Lu saat ini sedang dalam penerbangan ke Dubai. Dubai. Ya, Tuan Lu, kemungkinan besar bukan orang biasa. Pergerakannya setelah itu berada di luar kemampuan saya untuk melacaknya. Hotel Lido. Mo Chen, kamu di sini. Saya memesankan steak favoritmu. Si Yunyan, kenapa kamu ada di sini? Saya pemilik restoran ini. Kenapa saya tidak boleh di sini? Jika kamu tidak terus menempel pada Mo Chen, bagaimana mungkin kamu tertangkap oleh Pepretsi? Anda sepertinya tahu banyak hal. Mungkinkah berita ini dibocorkan oleh Anda? Kamu. Mo Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Halo, 2 jus mangga. Jus mangga. Kami tidak memesan ini. Saya yang memesannya. Dia alergi mangga bukan? Bukankah kamu bilang itu favoritmu? Jus mangga. Kenapa kamu tidak meminumnya? Saya tidak boleh membiarkan Mo Chen tahu mengenai alergi mangga saya. Jika tidak, dia pasti akan menebak bahwa saya penipu. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang saya tertawakan? Apakah Anda tidak tahu? Kamu. Susu Irui, Anda telah menantang saya berkali-kali. Hadiah balasan ini adalah tanda kecil dari perhatian saya. Kamu. Saya pamit. Presiden Fu. Kamu alergi. Kamu sama sekali bukan Xiao Ji. Bagaimana mungkin? Xiao Ji bilang dia paling suka jus mangga. Tapi kamu alergi mangga. Su Suirui.
Saya telah ditipu olehmu. Selama bertahun-tahun ini, Mo Chen, jangan pergi. saya beri kamu 3 detik. Lepaskan. 3, 2, Fu Mo Chen, kamu memaksa saya. Presiden Fu, sungguh kebetulan. Bertamu Anda di sini. Dr. Fu. Mengapa saya tidak melihat Ibu Fu datang untuk pemeriksaan rutin akhir-akhir ini? Apakah dia pindah rumah sakit? Apa yang salah dengan kesehatannya? Apakah dia tidak memberitahu Anda? Sebulan yang lalu, dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Apa? Saya minta maaf. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Siapa itu? Anda terlihat cukup sehat. Pantas saja ada yang bersedia membayar 100.000 untuk 1 malam bersama Anda. Pelan-pelan Presiden Su. Ada apa? Saya hanya mengira melihat Presiden Fu. Mo Chen, terakhir kali kamu mabuk setelah perceraian. Saya tidak berhasil. Kali ini. Selama Film malam was ini, translated saya and benar-benar narrated by mengandung M anakmu. Media. Kamu tidak akan pernah bisa melepaskan saya. Mo Chen, beri saya seorang anak. Mari Presiden Su. Fu. Presiden Fu. Bajingan. Maaf kami salah masuk ruangan. Berhenti. Di kamar mandi. Ada alat perekam lain. Permainan apa lagi yang sedang kamu mainkan sekarang? Mo Chen jangan marah. Saya tahu saya salah. Berpegangan tangan. Berciuman dan berpelukan. Dan kemudian, Presiden Su. Di mana penawarnya? Tidak ada penawarnya. Mo Chen tidak. Kamu lebih memilih minum obat daripada bersamaku. Ini hanya sekali. Mulai hari ini, kita tidak memiliki hubungan apapun. Mo Chen, kita sudah bersama selama 7 tahun. Apakah menjadi sahabat panas saya benar-benar sepenting itu? Jika kamu tidak mencuri identitasnya, kita tidak akan pernah bersama. Mo Chen, apakah Anda sudah selesai? Jaga sikap Anda. Atau saya akan mengirim Anda ke kantor polisi. The film was translated Presiden and Wang, narrated by minumlah M lagi. Media. 1 gelas lagi saja. Saya mohon, Anda harus memberikan pinjaman kepada grup kami. Orang-orang tua bodoh ini, seberapa banyak mereka memaksamu minum? Kesehatanmu. Lupakan saja. Kita akan bahas ini saat kamu sudah sadar besok. Aktor favorit saya. Menato nama istrinya di tubuhnya. Saya ingin mencoba itu juga. Xiao Mo, apakah kamu sudah menemukan seseorang yang kamu sukai? Kamu adalah orang itu. Apa yang kamu katakan? Lepaskan saya.
Kamu membawa nama saya. Ya. Lalu, Bapak Fu, Anda tidak masih berpikir, saya masih memiliki perasaan pada Anda. Jangan khawatir. Dalam beberapa hari, saya akan menghapusnya. Dan bagaimana jika kita menyalakan kembali api lama kita? Tidak ada kata, jika. Kalau begitu saya akan menantikan, jika itu. Tuan Fu, investigasi Anda sudah berhasil. Sahabat pena Anda memang nona kedua Su. Tuan Fu, Nona Su sepertinya telah memblokir Anda. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh pihak ketiga. Selain itu, keluarkan pernyataan publik atas nama saya. Berlaku segera. Saya membatalkan pertunangan saya dengan Su Suerui. Semua kemitraan dengan Su Yaochen harus diakhiri. Juga, hubungi pakar onkologi terbaik di luar negeri untuk saya. Ya, Presiden Su, kami sekarang telah mengklarifikasi situasi mengenai akun luar negeri itu. Pemilik akun itu adalah putra dari sopir yang menyebabkan kecelakaan. Sekarang sudah pasti bahwa Su Yaocheng dan Nyonya Su terlibat dalam kecelakaan mobil itu. Namun untuk memastikan hukuman, bukti ini belum cukup. Su Yaocheng pasti telah meninggalkan beberapa jejak. Segera atur seseorang untuk menggeledah kediaman keluarga Su. Kami memiliki rekaman pengawasan Su Yaocheng yang mendalangi kecelakaan itu. Dan kami menemukan putra dari pelakunya. Namun, bukti ini masih belum cukup. bagaimana jika kita menambahkan bukti kejahatan penyelundupan Su Yaochen? Sekarang buktinya sudah tak terbantahkan. Segera beritahu semua media besar. Kami akan mengadakan konferensi pers besok. Saya akan mengungkap kejahatan Su Yaocheng. Dimengerti. Ini sudah pukul 10 malam. Kenapa belum ada orang dari Su Group yang datang? Maman, mungkinkah mereka membatalkan konferensi pers? Semuanya. Tidak perlu menunggu. Konferensi pers dibatalkan. Itu Presiden Su. Kenapa Presiden Su ada di sini? Ini adalah konferensi pers Su Group. Tepat sekali. Bukankah dia kehilangan kendali atas grup Su? Dia dan Presiden Su sedang berselisih. Saya khawatir dia datang dengan niat buruk. Meskipun Su Yunyan tidak ada di sini, berita eksklusif yang saya pegang pasti akan menjadi berita utama besok. Berita apa? Ini adalah wajah asli Su Yunyan. Seperti yang diketahui semua orang, perusahaan Su kita baru-baru ini dilanda skandal penggelapan dana. Orang di balik ini adalah Su Yunyan. Untuk menghidupi seorang gigolo, dia menggelapkan puluhan juta dari perusahaan. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kasus penggelapan dana Su Group baru-baru ini ramai diberitakan, bahkan masuk halaman depan. Laporan-laporan itu. Benar sekali. Ini adalah tindak pidana. Bagaimana mungkin Su Yunyan berani melakukan ini? Tepat sekali. Dia saat ini mati-matian menutupi kejahatannya dan menipu publik. Tidak heran Su Yunyan tidak berani menunjukkan wajahnya. Saya pikir dia hanya ketakutan. Terlepas dari itu, keluarga Su kita bertindak dengan integritas dan berdiri tegak. Seseorang yang tak tahu malu, tidak memenuhi syarat untuk menjadi putri keluarga Su. Dengan ini saya umumkan hari ini, saya putus semua hubungan dengan dia. Itu benar-benar pertunjukan yang spektakuler. Su Yunyan ada di sini. Presiden Su telah tiba. Saya penasaran setelah melihat dokumen ini. The film was translated and narrated by Anda masih bisa Media. tersenyum. Kamu, apa kabarmu? Anda maksud, saya belum mati. Jika saya mati, bagaimana saya bisa mengungkap kebenaran tentang bagaimana ibu saya dibunuh 15 tahun yang lalu? Dan semua ini ada hubungannya dengan Anda, Presiden Su.
Ini adalah bukti Anda menyalahgunakan jabatan untuk mentransfer dana dalam jumlah besar kepada putra pelaku untuk mendalangi kecelakaan mobil yang menewaskan ibu saya. Jadi semuanya benar. Suyunya, kau bisa saja mengarang materi luar negeri untuk menggirtak saya. Sedikit bukti ini tidak cukup untuk menghukum saya. Presiden Su, kamu benar-benar belum melihat peti mati. Belum mau menangis ya? Masuk. Ini adalah pengemudi pribadi Su Yaocheng. Bukankah dia sudah lama pergi? Li Mingyuan, Mengharukan bahwa Anda masih ingat. katakan pada mereka apa yang dia perintahkan untuk dilakukan 10 tahun lalu. Katakan sekali lagi. 15 tahun yang lalu. Itu adalah dia. Dia memberi saya 300 juta untuk mengantar nyonya ke perusahaan. Dia secara khusus memberitahu saya untuk mengambil rute tanpa pengawasan. Semuanya sudah diatur. Dia sudah menyiapkan orang di sana untuk melihat. Itu sudah pasti suara Anda. Buktinya ada di sini. Benar sekali. JT itu benar-benar Su Yaocheng. Membunuh istrinya sendiri. Itu benar-benar kejam. Su Yaocheng ini sudah keterlaluan. Dia pantas dipenjara. Saksi dan buktinya semua ada di sini. Su Yaocheng, apakah Anda masih punya sesuatu untuk dikatakan? Anda dicurigai menyewa pembunuh bayaran. Saya telah menyerahkan semua bukti kepada polisi. Bersiaplah untuk menghabiskan sisa hidup Anda di balik jeruji besi. Siapa Su Yaocheng? Silakan ikut dengan kami. Anda menelepon polisi. Jika saya tidak menelepon polisi, bagaimana saya bisa mengungkap kejahatan Anda kepada publik? Bagaimana saya bisa membiarkan ibu saya beristirahat dengan tenang? Silakan ikut dengan kami. Ayah, ayah katakan sesuatu. Mereka akan menangkapmu. Tidak, Anda tidak boleh membawanya pergi. Sedikit bukti ini tidak cukup untuk menghukum saya. Tidak akan lama sampai saya bebas. Dan saya tidak akan mengampuni kalian semua. Kalau begitu Anda pikir, perdagangan barang terlarang, penyelundupan lintas negara, sudah cukup untuk menjeratmu dengan tuduhan. Itu adalah elit kelas atas. Lambang keluarga Lu. Mengapa orang-orang keluarga Lu ada di sini? Tuan muda. Tuan muda. Ini adalah tuan muda dari grup Lu kami, Luyan. Luyan, bukankah dia yang sebelumnya terlibat skandal dengan Presiden Su, si gigolo Luyan? Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah tuan muda grup Lu. Anda sudah tahu sejak awal. Tuan Fu, ada panggilan telepon dari luar negeri. Meminta untuk berbicara dengan Anda. Fumo-chan, saya punya kesepakatan bisnis yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Luyan, Obat ini. Bapak Su pasti cukup mengenalnya, bukan? Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki ini? Lebih dari 10 tahun yang lalu, Anda memulai perdagangan obat-obatan terlarang secara nasional. Dan justru karena inilah, saya dimanipulasi oleh orang-orang jahat yang menggunakan obat untuk mengacaukan pikiran saya. Dan saya diculik selama 15 tahun lamanya. Luyan hanyalah satu kasus, karena obat-obatan dari keluarga Su Anda. Berapa banyak anak yang telah diculik? Berapa banyak keluarga yang telah hancur? Konyol. Saya adalah presiden dari grup Su yang bergengsi. Bagaimana mungkin saya menjual obat terlarang? Sepertinya Presiden Su, Anda tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Karena memang begitu keadaannya. Saya akan membuat Anda tutup mulut. Ini adalah laporan medis saya. Residu obat yang ditemukan di sana berasal langsung dari putri Anda. Kalian semua memfitnah saya. Fitnah. Baiklah. Saya tidak menyangka keluarga Su merancang hal-hal seperti itu. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu sebodoh itu? Ayah, aku. Jangan panggil saya ayah. Saya tidak memiliki putri sebodoh kamu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada Suru? Keluarkan perintahnya. Mulai saat ini, semua bisnis di bawah keluarga Lu dan semua mitra
akan menghentikan semua kerjasama dengan Su Yaochen. Ayo pergi. Mohon bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaan kami. Bergerak. Ayah. Ibu. Mari kita pergi juga. Baik. Mo Chen, kamu tidak boleh pergi. Tolong bantu saya. Pertimbangkan fakta bahwa saya telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Saya mohon padamu. Tolong selamatkan keluarga kami. Anda masih punya nyali untuk mengungkit masa lalu. Mo Chen, saya mohon padamu. Jangan memohon padaku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri sendiri atas segala perbuatan jahat Anda yang tak berujung. Ada beberapa hal yang tidak saya ungkapkan di depan semua orang, tapi itu tidak berarti saya akan membiarkannya begitu saja. Ikutlah dengan saya. Dia tidak akan pergi. Apakah ada yang bertanya padamu? Saya yang akan bertanggung jawab untuknya. Tidak pergi. Bisakah Anda tidak memiliki sedikit saja kesadaran diri? Mantan suami. Setujui saja satu hal ini untuk saya. Maukah kamu? Di pinggir jalan. Apa yang Anda inginkan? Katakan saja. Tunggu saya. Saya akan segera kembali. Su Yunyan. Selidiki. Balikan Bincang. Kamu harus menemukannya. Buddha. Siapa? Sudah bangun. Si Yunyan. Kamu akhirnya jatuh ke tangan saya. Itu Anda. Apa? Apakah kamu terkejut? Sejak kamu merebut Fu Mo Chen, kamu seharusnya tahu, hari ini akan tiba. Direbut? Apakah saya yang merebutnya? Anda membunuh ibu saya, Anda memfitnah saya, karena menabrak Anda dengan mobil. Sekarang mau membunuh untuk membungkam mulut. Semua hal ini, yang mana yang merupakan tuduhan palsu terhadap Anda? Fu Mo Chen, hanya melihat watak asli Anda. Tutup mulutmu. Su Yunyan. Berhenti. The film Suzuiro. was translated Anda benar-benar and mencari narrated mati. by M Media. Mundur. Atau saya akan membunuhnya. Baiklah. Kami akan mundur. Letakkan pisaunya. Letakkan itu. Apakah kamu pikir hanya karena kamu mundur? Saya akan melepaskannya. Lepaskan Yunyan. Apa yang Anda inginkan? Saya akan memberikan apapun. Saya ingin kamu menikah denganku. Bisakah kamu melakukannya? Apapun kecuali itu. Saya bisa menyetujui. Kalau begitu saya hanya ingin dia mati. Mundur. Mundur. Fu Mo Chen, saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Jika kamu ingin mati, kita akan mati bersama. Awas. Kamar rumah sakit. Jika bukan karena Suzuiro terus menyeret CEO Fu, maka CEO Fu tidak akan terluka separah itu. Dia ingin mati. Dan bahkan ingin menyeret CEO Fu ikut terkubur bersamanya. Untungnya, pengawal menariknya tepat waktu. Jika tidak, bukan hanya dia yang akan dilahap api. Kapan dia akhirnya akan sadar? Ini, dokter mengatakan, CEO Fu menderita cedera kepala. Kapan dia akan bangun? Masih belum diketahui. Lorong di luar kamar pasien. Tidak apa-apa. Dia akan baik-baik saja. Dia menjadi seperti ini karena saya. Mari kita urus pemulangannya. Mengenai Fu Mo Chen, asisten Siang akan menjaganya. Ada apa? Apakah karena hari itu? Kebakaran. Saat Anda menyelamatkan saya. Luyan. Saya tidak pantas mendapatkan ini. Anda layak mendapatkannya.
Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah punya kesempatan untuk meninggalkan pegunungan. Di titik terendah saya, Anda adalah secercah cahaya. Di hadapan saya, Andalah yang memberi saya penebusan. Jika saya bisa membantu Anda, saya sangat bahagia. Tapi, Jangan katakan itu dengan keras. Oke, cinta saya tidak menuntut balasan. Anda akan selalu bebas. Apakah saya datang di waktu yang salah? Asisten Chang, ada apa? Presiden Fu sudah sadar. Dia ingin menemui Nona Su. Saya ingin menceritakan sebuah kisah, kamar rumah sakit, tentang cinta rahasia di masa kuliah. Untuk waktu yang sangat lama, saya berkirim surat dengannya. Hari ini adalah hari ke-98. Menjadi sahabat pena dengan Xiao Mo. Dia bilang, dia ingin masuk ke universitas yang sama dengan saya. Sebenarnya, saya sangat ingin pergi ke Florence untuk belajar desain perhiasan. Tapi ayah, saya tidak mengizinkannya. Xiao Mo, jurusan apa yang rencananya akan kamu ambil? Setelah saya mengumpulkan 1000 surat, saya akan menyatakan perasaan saya padanya. Setelah lulus SMA, kami sepakat untuk bertemu. Tapi dia tidak muncul. Atau lebih tepatnya, orang yang datang bukanlah dia. Xiao Mo, Xiao Ji. semua yang baru saja Anda katakan. Bagaimana mungkin? Terasa familiar bukan? Saya telah mencintainya selama 10 tahun. Tapi karena beberapa kesalahpahaman, saya melewatkannya. Untuk waktu yang sangat-sangat lama. Sekarang saya ingin mendapat kesempatan untuk menebus kesalahan. Maukah kamu, Xiao Ji? Mungkinkah orang yang selama ini berkirim surat dengan saya adalah Anda? Xiao Mo, Saya minta maaf. Itu semua salah saya. Bisakah kamu memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan? tidak. Saya tidak bisa menyetujui hal itu. Saya tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Tidak masalah. Saya telah menemukan kamar rumah sakit, spesialis onkologi, kelas atas dunia. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak bisa. Saya sudah berada di tahap terminal. Saya tidak bisa menyetujui hal itu. Kamu tidak boleh menyerah. Bahkan demi saya pun tidak. The film was translated and narrated by M Media. Nona Su, saya sangat menyesal. Laporan Anda sebelumnya tertukar dengan laporan pasien kanker. Tidak ada yang salah dengan kesehatan Anda. Apa? Laporan itu salah. Saya tidak menderita kanker. Kalau begitu bisakah kamu menerima saya sekarang? Selamat kepada Presiden Fu dan istrinya atas keberhasilan rekonsiliasi Anda. Ini bukan sketsa cincin yang saya gambar. Itu. Dulu Sui Rui mengambil surat-suratmu. Setelah saya mendapatkannya kembali, saya menyuruh orang mendesainnya. Maukah kamu menikah dengan saya lagi?